lanjut lagi ngobrol dengan Pak Sheila selaku Kepala Sekolah, juga ada Ibu Putri dan juga Natali. Oke, Natali gimana? Natali ini kan bukan asli dari Jatipuro ya? Kayaknya dari anak mana gitu ya? Jawa Barat ya? Betul. Dari Jawa Barat. Nah ini bagaimana Natali ini bisa nyambung dengan teman-teman nih? Bisa seru-seruan di sekolah kayak gitu. Ini gimana kamu untuk bisa dengan SMK Jatipuro ini? Apalagi saat saya masuk itu kan masih zamannya corona itu kan. Oh, masa pandemi Iya, ya? jadi sekitar 10 tahun itu saya sekolahnya online. Jadi jarang bertemu dengan teman-teman, juga jarang bertemu dengan guru. Saya itu baru bisa masuk sekolah itu di semester kedua dan awal kelas 11. Kalau yang waktu pas semester 2 kelas 10 itu masih selang-seling. Jadi nggak semuanya ketemu dengan teman-teman dan guru, atau kalau ketemu hanya setengah hari. Kalau sekarang udah bisa ketemu bareng-bareng sama teman-teman. Udah bisa ya. Dan untuk adaptasinya, saya pikir waktu pertama kali saya pindah dari kota ke desa itu, saya nggak akan dapet teman atau Kota ke desa katanya. Oke, ya, lanjut. terus kalau atau enggak guru-gurunya mungkin nggak bisa untuk akrab sama saya karena mungkin kan keterbatasan bahasa. Tapi syukurnya ternyata di SMK Negeri Jatipuro ini betul-betul friendly, dari mulai guru-gurunya, dari segala teman-teman, bahkan kayak karyawan sekolahnya aja itu begitu baik gitu. Baik, ya. Jadi kami di sekolah itu nggak pernah merasa tertekan, kecuali kalau tugasnya saya tertekan. Tapi kalau untuk dalam kayak suasananya itu, saya merasa kalau guru-guru dan segala tenaga pendidik di sekolah itu berusaha untuk membuat kita nyaman gitu. Apalagi kalau di SMK Negeri Jatipuro itu, saya boleh jujur kalau siswa-siswanya itu kalau terlalu dipaksakan untuk keras, mungkin karena budayanya beda dari saya yang sebelumnya, itu malah mereka nggak mau jalan. Iya. Jadi kalau tetap diberikan pengarahan tapi bukan dikeraskan, kami bisa jalan gitu. Jadi memang kayaknya treatmentnya gitu ya kalau ke siswa sekarang ini ya. Saya mungkin nambah Mbak Ina. Boleh, Jadi Mas. memang yang kita kembangkan di sekolah itu kan bagaimana sekolah itu selalu dalam suasana yang menyenangkan, suasana yang nyaman. Nah, tetapi dengan tetap tidak meninggalkan esensi pokok dari proses pembelajaran. Artinya target tetap kita berikan, waktu tetap kita berikan, tetapi semua didorong dalam suasana yang menyenangkan. Di antaranya dengan keterpenuhan sarana prasarana. Kemudian yang kedua dengan proses pembelajaran project based learning. Kan di sana itu anak diberikan banyak kebebasan, Iya. mengekspresikan diri, kemudian berkreativitas. Nah itu kan kemudian bisa menimbulkan motivasi sendiri dia belajar. Kemudian ya seperti Natalia ini yang katakanlah dari Jawa Barat gitu. Kadang karena job-jobnya saja kadang malah digunakan untuk bimbingan bareng. Nah itu kan untuk membangun kebersamaan, bukan untuk membuli, tapi untuk membangun kebersamaan sehingga mereka menjadi lebih akrab. Gitu. Jadi sekolah kita memang di satu sisi target itu tetap ada dan harus berusaha untuk kita lalui. Kemudian suasana menyenangkan kita bangun, suasana yang nyaman tetap kita bangun. Baik itu dari unsur guru, staf tata usaha untuk seluruh siswa. Maka di sini di SMK Negeri Jatipuro itu organisasi siswanya sangat hidup, banyak. Kemudian mereka katakanlah sudah terbiasa duduk bareng, berdiskusi bareng untuk merumuskan kegiatan-kegiatan. Nah, rumusan kegiatan itu kemudian kita wadai mana yang prioritas bisa kita berikan layanannya dan mana yang harus kita pending dulu untuk kita berikan. Tegas, minat dan bakat kita tampung, kita arahkan dan berusaha untuk kita realisasikan sesuai dengan tingkat kemampuan sekolah. Biasa. Ya. Dan kalau tadi tata busana udah, TKRU, nah kita akan masuk ke jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Nah ini sepertinya jurusan ini kayaknya banyak yang peminatnya juga ya, karena kan mungkin harapannya mereka bisa bekerja sebagai administrasi di sebuah perusahaan misalnya seperti itu. Nah ini bagaimana Ibu? Mungkin bisa diceritakan? Kalau akuntansi kan di sana jurusan satu-satunya di sekolah situ. Kan? Oh. Ya, di Jatipuro cuma ada 2 SMK, SMK negeri sama SMK swasta satunya ada. Untuk akuntansi cuma yang negeri yang punya. Dan di sana itu kan potensinya juga besar, bisa
misalnya itu perdagangannya itu masih besar karena memang sentranya di situ. Nah, kekurangan untuk administrasi keuangannya, nah, kita membidiknya di situ. Akhirnya kan siswa-siswa pada tertarik. Andai nanti saya wirausaha, berarti kan saya sudah bisa mengelola keuangannya. Iya. Nah, di sekolah juga diterapkan seperti itu. Kita di TKRO itu kan ada unit produksinya untuk jasa layanan servis. Kita kebetulan untuk sarkasnya di TKR itu sudah komplit sama seperti yang dimiliki oleh TK resmi. Cuman kalau lahannya kita terbatas untuk lahan, jadi kan tidak bisa sesuai standar. Iya. Tapi untuk sarkas sama, insya Allah malah lebih gitu kan. Lebih, ya. Nah, kita punya, kita membuka untuk layanan servis itu umum, gitu, bisa masuk semua. Kita membutuhkan di keuangannya. Nah, kita kolaborasi dengan jurusan akuntansi. Iya. Nah, kita yang menerima jasanya, kita yang melayani akuntansi, kita serahkan pada untuk jurusan akuntansi untuk keuangannya. Nah, kemudian kan siswa-siswa kita itu tiap tahun juga membutuhkan makan kerja, Iya. Nah, kita kolaborasi dengan jurusan tata busana. Tata busana yang bikinkan kita WIRPA, kemudian untuk keuangannya kita kolaborasi dengan akuntansi. Nah, itu sudah sesuai dengan prakteknya mereka di jurusannya masing-masing begitu. Jadi memang saling membutuhkan. Betul, jadi kita tuh saling terkait satu sama lainnya. Jadi menjadi satu kesatuan. Kita nggak usah kemana-mana, kita sudah bisa mendapatkan satu paket plus gitu. Jadi nanti kalau misalnya Natalia ada wirausaha sendiri nih, misalnya tata busana, ini punya BSD di akuntansi itu bisa saling kolaborasi nanti ke Betul. depan gitu kan. Oke, ya Bapak, kalau fasilitasnya apa aja Pak? Ini kalau di SMK Negeri Jayapura Pak. Kalau secara ukuran fasilitas seperti tadi disampaikan dari hasil verifikasi akreditasi kemarin itu kan ada 4 item yang divisitasi. Yang pertama adalah umum itu dasar-dasar pengelolaan manajemen di sekolah. Kemudian yang kedua itu kan soft skill, keterlaksanaan budaya. Kemudian yang ketiga adalah sarpas, yang keempat adalah hard skill. Nah, dari 4 ini hard skill dan fasilitas kita nilainya maksimal. Artinya dari TKRO semua perlengkapan praktek terpenuhi standar. Kemudian di tata busana dari mesin jahit, kemudian pola potong dan sebagainya juga sudah terpenuhi. Bahkan di tata busana itu satu anak satu mesin. Mesinnya ya. Nah, satu mesin. Kemudian di akuntansi kita punya 3 lab komputer. Jadi akuntansi digital dan 1 lab akuntansi manual. Jadi sarana prasarana di sekolah kami boleh dikatakan memang hampir mendekati lengkap. Tapi kan karena perubahan teknologi kan kita tetap harus upgrade. Maka pengembangan sarpat pun tetap menjadi program sekolah untuk upgrade teknologi. Oke, kalau untuk prestasi sendiri mungkin bisa diceritakan mungkin beberapa apa yang sudah dilakukan. Kalau untuk prestasi di TKRO itu kan tetap ukurannya apa? Rekrutmen. Nah, anak itu ketika lulus itu bisa ditampung di industri. Nah, kan mesti di poinnya akreditasi ada berapa persen yang sesuai dengan jurusannya, berapa persen yang tidak, dan lain sebagainya, pekerjaannya bagaimana kan gitu. Kebetulan di TKRO sudah ada yang diterima di PT Astra Gayasu, kemudian ada yang di bengkel-bengkel resmi, kecuali itu juga ada yang melanjutkan. Tetapi hampir 50% lebih itu anak-anak itu bekerja sesuai passionnya gitu. Ya. Karena kita di TKR itu yang di kelas 10 itu minimal dia sudah menguasai untuk perawatan berkala 10.000. Nah, itu langsung asesornya dari industri. Kalau industri kan kita nggak main-main ya, karena memang standarnya beliau standar industri ya gitu. Untuk yang kelas 11 dipastikan anak itu sudah bisa untuk perawatan berkala 20.000 kilo. Iya. Nah, kemudian yang di kelas 3 itu sudah bisa 40.000 kilo. Dan guru-gurunya yang mengajar itu semuanya sudah punya sertifikat teknisi, pro teknisi. Artinya kan sebelum kita mengajarkan ke siswa, itu gurunya itu sudah bisa duluan gitu loh. Artinya beliau mau mengajarkan itu sudah bisa. Seperti kalau saya sedang ngajar itu, saya praktekkan dulu. Anak-anak silakan dilihat, guru mau mempraktekkan, nanti silakan Anda mempraktekkan seperti apa yang guru. Jadi saya sudah menemani itu perawatan 10.000 seperti ini dari A sampai Z. Nanti gantian siswanya yang praktek. Jadi dalam mengajar kan kita nggak cuma bisa kerjakan ini tanpa kita memberi contoh. Ternyata kita memberi contoh itu lebih bagus dan hasilnya lebih baik daripada kita cuma memberi perintah saja gitu. Jadi saya nggak begitu banyak teori itu saya masukkan ketika saya praktek. Iya, oh ini cara memeriksa kap mesin, ini cara memeriksa kelistrikan seperti ini. Anak kan dengan sendiri, oh bu guru tadi ya dikerjakan seperti ini, saya tak mau seperti itu. Nah, begitu kan. Jadi
kita nggak terlalu banyak apa ya kayak SMK sastra ya, kita banyak petarungnya gini-gini, anak nanti udah nggak ada yang masuk gitu loh. Jadi kita langsung praktek. Kamu lihat buku guru praktek, nanti silahkan Anda kerjakan seperti apa yang buku guru lakukan, kayak begitu. Tinggal modifikasi aja. Betul, ya. Jadi begitu siswa itu keluar, nanti siswa itu sudah seperti levelnya mekanik atau teknisi gitu. Jadi kita sebisa mungkin kita siapkan tenaga kerja itu benar-benar yang sesuai dengan apa yang diminta industri gitu. Wah, luar biasa. Ya, ini sudah PPDB ya, Ibu Bapak ya. Gimana ini untuk rangkaian PPDB-nya di SMK Negeri Jatipuro? Hari ini tuh hari pertama untuk pembuatan akun. Nah, kalau menilik dari yang tahun kemarin, itu kita antusiasnya banyak di TKRO. Kemarin itu kita membuang 90 anak. Oh iya. Nah, tidak diterima di TKRO, semua pengennya TKR gitu loh. Terus kemudian ada 90 yang tidak bisa masuk gitu loh. Berarti kan itu menunjukkan bahwa jurusan unggulan tetap masih TKRO. Baru kemudian ada akuntansi, kemudian ada tata busana gitu. Jadi ya untuk apa ya? Untuk siswa masuk input itu insya Allah baik. Tinggal bagaimana kita cara mengemasnya, menyesuaikan seperti apa yang diminta oleh industri. Nah itu tugas kita. Karena memang di SMK Jatipuro ini memang satu-satunya ya untuk yang negeri ya, gitu ya Bapak ya. Betul ya. Oke. Ya harapannya apa Pak untuk SMK Negeri Jatipuro Pak? Ya, harapannya tentu saja seperti yang kita harapkan tadi, sekolah ini terus berkembang, prestasinya terus meningkat, dan pada akhirnya menjadi boleh dibilang panutan itu lah penasihat terbaik. Udah banyak sekolah lain yang mau datang ke sekolah untuk istilahnya bersama-sama melihat perkembangan sekaligus memajukan sekolahnya masing-masing dengan platform yang sudah kita siapkan. Kata kami seperti itu. Jadi dengan memperbaiki proses yang sudah ada dalam keterbatasan yang ada sekarang ini, kami tetap berusaha dan ingin sekolah ini tetap menjadi sekolah unggulan di Kabupaten Gianyar dan di tingkat provinsi Jawa Tengah. Mohon doanya mudah-mudahan itu terlaksana. Amin ya. Kalau Ibu Tri ada pesan-pesan ya? Nih untuk para siswa-siswa ini pastinya. Silahkan Anda kepoin sekolah kita. Kepo ya, Iya. nih Instagramnya. Biar kita itu sekolahnya itu di perbatasan, kita sekolahnya itu jauh dari kota, tapi kita nggak kalah mutunya dengan orang-orang yang kota gitu. Boleh dibandingkan, boleh dilihat, boleh dikepoin. Justru lebih konsentrasi loh itu. Betul ya. Karena sekolah kita itu satu-satunya yang mendapat nilai akreditasi paling tinggi se-Jawa Tengah. Kemarin sampai saja saya tuh heran ya, di Jawa Tengah itu kan bagus-bagus itu loh SMK-nya. Binaan Dayasu itu di Solo Raya baru kita juga yang kemarin itu dapatnya A. Istilahnya A-nya A tinggi gitu loh ya. Nah, kemarin cuma kurangnya sedikit-sedikit gitu kemana. Cuma ya kita itu beban berat bagi kita juga. Mempertahankan itu kan jauh lebih sulit daripada meraih gitu. Tapi tetap tujuan kita utama itu adalah di rekrutmen anak-anak kita bisa masuk semuanya di FIB. Programnya kayak gini loh. Gimana gak berprestasi ya nggak sih? Oke, kalau dari Natali sendiri, Natali nanti dari kota katanya ke desa, dari desa turun lagi ke kota. Nah nanti siap nggak nih untuk masa depan kamu yang sudah kamu rancang pastinya sesuai dengan passion? Kalau harapan saya dari SMK Negeri Jatipuro ini, saya bukan hanya belajar dalam tata busananya saja, tapi juga yang seperti tadi Mbak katakan bahwa attitude dan juga pengalaman saya untuk dalam bersosialisasi, apalagi saya sendiri masuk tergabung dalam organisasi OSIS gitu, dan saya yakin dan percaya bahwa pengalaman saya yang saya terima selama di sekolah ini bakal menjadi ilmu yang bermanfaat buat saya ke berikutnya, dan itu pun bukan hanya untuk saya sendiri, melainkan untuk siswa-siswa dan siswi-siswi yang ada di sekolah. Karena dari tenaga pendidiknya aja sangat punya semangat untuk mendidik kita, siswa-siswanya itu untuk menjadi yang lebih baik gitu. Dan kami sebagai siswa dan siswi SMK Negeri Jatipuro punya tanggungan beban, tapi bukan beban yang berat, beban untuk membanggakan nama sekolah dan juga guru-guru yang telah mendidik kami. Wah, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu.